Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sunan Kudus lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa yang saat itu sedang runtuh, dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah putra dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus memiliki nama asli Japar Sodik. Beliau mendapat gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga dapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya itu cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwah. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus, ada sebuah peristiwa yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan kebo gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar tentu saja menarik perhatian masyarakat, karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu, masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu, karena ajaran Islam baru mulai masuk pada Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus melihat hal tersebut, akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya adalah peliharaannya. Tidak ada yang boleh menyakiti peliharaannya tersebut, apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya,
Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Surat Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya, setiap hari raya Idul Adha, mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Kisah yang lainnya menunjukkan kehebatan Sunan Kudus adalah cerita tentang sayembara doa untuk melenyapkan wabah penyakit di tanah Arab. Sebagaimana diketahui, Sunan Kudus juga seorang pengembara. Disebutkan bahwa Japar Sodik pernah mengembara hingga ke India, lalu ke tanah Arab. Dikisahkan saat ia berada di Arab kala itu, terjadi wabah penyakit. Raja setempat berusaha melenyapkan wabah penyakit dengan berbagai cara. Namun pandemi tak kunjung berlalu. Bahkan, demi bebas dari pandemi, penguasa Arab akhirnya mengadakan sayembara doa untuk menghilangkan wabah. Sayembara itu disemarakan dengan hadiah besar. Jika ada yang berhasil, sayangnya tak satu pun peserta sayembara yang berhasil melenyapkan wabah. Sunan Kudus yang kala itu ada di sana, tergerak hatinya untuk melenyapkan keresahan warga karena pandemi. Ia pun bergegas menghadap penguasa Arab dengan niat tulus untuk membantu. Namun, kedatangannya disambut sikap sinis. Sang penguasa pun bertanya penuh keraguan, "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" "Dengan doa," jawab Japar Sodik. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama sudah berdoa. Tapi mereka tidak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini," tantang penguasa Arab itu. Jawab Sunan, "Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangan sehingga doa mereka tidak terkabulkan." Mendengar perkataan Sunan, sang raja makin berang. "Sungguh berani Tuan mengatakan demikian. Apa kekurangan mereka?" "Anda yang menyebabkannya," kata Japar Sodik dengan tenangnya. "Anda telah menyajikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka doa hanya karena mengharapkan hadiah," sambungnya. Jawaban Sunan seolah mengunci mulut penguasa Arab yang kemudian mengisyaratkan agar Sunan melaksanakan niatnya. Merasa diberi kesempatan, Sunan lalu berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab itu pun lenyaplah.
Beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Menyaksikan kejadian ajaib itu, Raja Arab pun senang dan mengagumi sosok Sunan Kudus. Raja ingat hadiah yang dia janjikan jika ada orang yang bisa melenyapkan wabah. Ia pun ingin memberikan Sunan hadiah, namun Sunan menolaknya. Dengan santun, Ja'far Shadiq menyampaikan bahwa dirinya hanya menginginkan sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang raja mengizinkannya. Batu itu pun dibawa Sunan ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Itu sebabnya Masjid Kudus kerap disebut juga dengan nama Masjid Al-Aqsa. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikap inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus. Sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi, di dalam kerajinan tersebut akan terselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkan untuk menyebarkan agama ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan sesuatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa.